kita berdoa terlebih dahulu ya. Monggo kepala kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Yunita Hadir. Tio Hadir, Bu. Cahya Hadir. Delima Hadir. Nadia Hadir, Bu. Oke, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, Ibu ingin menambah fokus kalian terlebih dahulu ya. Boleh duduknya rapi, dirapikan semuanya, maju, oke. Tangannya bisa ditaruh di atas bangku seperti ini. Pejamkan mata kalian. Tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan. Gimana? Sudah bisa konsentrasi? Bisa. Belum? Bisa diulangi lagi yuk. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Oke. Sudah bisa Ibu mulai ya? Sudah konsentrasi banget ini ya? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang pernapasan pada manusia. Untuk minggu lalu kita sudah belajar tentang organ-organ pernapasan pada manusia. Ada apa saja organnya? Hidung. Oke. Terus ada apa lagi? Paru, bronkus. Trakea, alveolus. Oke, baik. Untuk sekarang kita belajar tentang ada yang tahu ini gambar apa? Orang bernafas. Oke, orang bernafas. Benar banget. Terus kalau kita bernafas itu kita menghirup apa sih anak-anak? Udara. Oksigen. Oke, kalau kita menghembuskan nafas, kita Karbon dioksida. mengeluarkan. Ya, mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Oke, untuk hari ini kita memiliki tujuan pembelajaran itu adalah melalui tampilan video peserta didik mampu mengetahui mekanisme proses pernapasan pada tubuh manusia. Tujuan yang kedua adalah melalui penggalian informasi dari internet peserta didik mampu membedakan pernapasan dada dan pernapasan perut. Lalu pada hari ini kita belajar dengan model pembelajaran discovery learning. Oke, pada sintaks yang pertama nanti Ibu akan memberikan talian rangsangan berupa video. Untuk sintaks yang kedua, nanti kalian dari video tersebut akan mengambil identifikasi masalah yang terdapat dalam video tersebut. Untuk sintaks yang ketiga, nanti kalian akan mengumpulkan data. Pengumpulan data bisa melalui internet, melalui yang gadget kalian, oke? Untuk sintaks yang keempat, yaitu adalah pengolahan data yang kalian peroleh dari internet tadi. Yang kelima, nanti ada hasil kerja berupa presentasi. Jadi setelah kalian mengumpulkan data dan mengolah data tersebut, nanti Ibu ingin kalian mempresentasikannya. Dan yang keenam, nanti ada kesimpulan. Oke, lanjut di penilaian. Nanti penilaiannya Ibu akan menilai kalian dengan penalaran kalian. Terus ada cara komunikasi kalian kepada teman-teman sebangkunya, bahkan atau teman sekelasnya. Terus Ibu juga akan menilai bagaimana kemandirian kalian dalam mengerjakan tugas. Terus ada kreativitas. Nah, di sini nanti kan kalian akan melakukan presentasi juga. Nanti Ibu akan menilai kreativitas kalian. Dan juga nanti presentasi Ibu akan menilai bagaimana cara kalian mempresentasikan hasil kerja kalian di depan. Terus kolaborasi dan diskusi, nanti Ibu juga akan menilai tentang bagaimana cara kerja kalian bersama kelompok kalian. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video.
hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan Mbak manusia. Yunita, bisa disimak ya videonya. Ya Bu, maaf. Ganggu cahaya. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Ya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat bibir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyerap udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, people, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang belum kita rasakan dan juga sistem pernafasan paru. Oke, jadi itu tadi video yang sudah Ibu tampilkan. Dari video yang sudah Ibu tampilkan, ada nggak permasalahan yang bisa kalian tangkap? Mungkin pada yang mau menjawab, angkat tangan terlebih dahulu, baru kalian bisa menjawab. Ya, Tersedak saat makan. Oke, kan tadi sudah dijelaskan. Ya. Kalau tersedak saat makan itu bisa disebabkan karena makanan yang kita telan itu seharusnya melewati tenggorokan, tapi karena kita memiliki dua cabang, yaitu ada tenggorokan dan trakea, makanan tersebut melewati trakeanya. Mungkin ada permasalahan lainnya?
fungsi dari struktur pernapasan. Ya, fungsi pernapasan dada dan pernapasan perut. Oke. Fungsi dari pernapasan dada dan perut itu adalah suatu permasalahannya ya. Jadi pernah ada perbedaan dari pernapasan dada dan perut. Nanti ibu kasih lembar RKPD-nya. Sebelum itu, apakah ini sudah duduk sesuai dengan asesmen yang minggu lalu kita lakukan? Sudah. Oke. Ibu bagikan lembar RKPD-nya ya. Jadi tadi kan kalian sudah mengetahui bagaimana permasalahannya itu ada di apa pernapasan dada dan apa pernapasan perut. Kalian bisa mencari sumber informasi tentang apa sih yang dinamakan dengan pernapasan perut dan pernapasan dada dari internet. Kemudian bisa kalian tulis di RKPD yang sudah ibu bagikan. Nah, di situ di halaman kedua itu ada pengertiannya. Kemudian ibu ingin kalian mencantumkan bagaimana mekanisme kerjanya. Jadi mekanisme kerja itu ada dua ya. Fasenya itu ada dua. Ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Jadi nanti kalian bisa mencari pengertian tentang pernapasan dada, lalu mekanisme pernapasan dada pada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Begitu pula dengan pernapasan perut. Ibu kasih waktu 30 menit untuk kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Cukup? Cukup. Oke. Boleh dikerjakan? Mungkin ada kesulitan dari kelompoknya. Ya, ya. Jadi nanti kalian bagi tugas saja ya. Jadi nanti mungkin Mbak Sanaya bisa mencari tentang pengertian pernapasan dada itu apa sih. Nanti baru kita sebaiknya bisa di-share ke Mbak Nadia melalui HP ya. Nanti bisa ditulis Mbak Nadia yang tulis. Nanti Mbak Nadia bisa mencari bagaimana mekanismenya pada fase inspirasi. Terus kalau sudah selesai nanti Mbak Cahaya juga bisa mencari fase ekspirasinya pada pernapasan dada. Nanti baru ditulis di kolom yang sudah ibu sediakan. Oke, terima kasih ibu. Kalau Mas Tio ada kesulitan, mungkin Kak Janita ada kesulitan kerjaannya? Kita masuk di sini ya. Iya, di kolomnya ini ya. Cari dulu bagaimana pengertiannya, kemudian lalu mekanismenya pada fase inspirasi dan ekspirasinya ya. Oke, ibu rasa sudah cukup ya untuk kalian berdiskusi ya anak-anak. Sekarang ibu ingin kalian mempresentasikan dari hasil belajar kalian. Mungkin dari kelompok. Oke, boleh? Ya. Apa? Ya, semuanya ya. Bisa dimulai, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian dan mekanisme pernapasan dada. Buat anak ketemu. Yo, didengarkan ya. Gadgetnya bisa ditaruh dulu di kalian untuk presentasi yang ada di depan, oke? Pertanyakan dulu. Yang pertama yaitu pengertian dari pernapasan dada. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan
interkostalis eksternal berkontraksi. Lalu tulang rusuk terangkat, posisi datar, lalu paru-paru mengembang, dan selanjutnya tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Selanjutnya udara luar masuk ke paru-paru, itu yang fase inspirasi pernapasan dada. Selanjutnya akan dibaca oleh Mbak Cahaya. Selanjutnya untuk fase ekspirasi pernapasan dada, pertama mekanisme ekspirasi pernapasan perut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada otot angkat tulang rusuk relaksasi, terus menuju tulang rusuk menurun, lalu menuju paru-paru menyusut, lalu menuju tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar, lalu menuju udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, pengertian pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya mekanisme pernapasan perut, yaitu yang pertama fase inspirasi pernapasan perut. Mekanisme inspirasi pernapasan perut sebagai berikut. Sekat rongga dada, diafragma berkontraksi, posisi dari melengkung menjadi mendatar, lalu paru-paru mengembang, lalu tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar dan udara masuk. Fase ekspirasi pernapasan perut yang pertama yaitu otot diafragma relaksasi, lalu posisi dari mendatar kembali melengkung, lalu paru-paru menempis dan tekanan udara di paru-paru lebih bebas dibandingkan tekanan udara luar dan udara keluar dari paru-paru. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada yang ditanyakan. Oke, Mas Tio bisa ditanyakan. Apa perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut? Dalam pernapasan dada yaitu menggunakan paru-paru yang dilindungi oleh otot atau tulang rusuk, sedangkan pada pernapasan perut terdapat sekat rongga dada yang bernama diafragma karena pada pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Oke. Terima kasih. Apakah sudah cukup jelas? Jelas. Sudah cukup jelas untuk pertanyaannya Mas Tio, Mbak Yunita. Sudah. Bisa ditutup, Mbak. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kasih apa, Mbak? wabarakatuh. Kelompoknya ada. Oke, jadi pernapasan adalah satu proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, di mana proses pernapasan itu dipengaruhi oleh susunan saraf otonom, ada paru-paru, terus ada trakea, ada hidung, ada alveolus, ada bronkiolus. Dan pada pernapasan manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Apa yang dinamakan pernapasan dada, anak-anak? Tadi kan sudah dijelaskan tuh. Dadanya mengembang. Oke, ada lagi? Oke, untuk penguatannya, terlebih jelasnya kalian bisa menyimak video berikut ini. Well people, tahu gak kalau sistem pernapasan kita terdiri dari dua kan? Diafragma yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berrelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right pula.
Dari video tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mekanisme pernapasan dada itu adalah pada saat kita menghirup udara, dada akan mengembang. Oke, bisa dipraktekkan, bisa ada pembuktiannya. Coba kalian menghirup udara, apa yang akan kalian dada kalian akan mengembang. Itu dipengaruhi karena tekanan udara di luar lebih besar daripada tekanan udara di dalam. Pada saat kita menghembuskan udara, menghembuskan CO2, yang terjadi pada dada kita akan mengecil, di mana tekanan udara itu akan lebih besar di dalam daripada tekanan udara yang berada di luar. Benar, yang ada di luar. Kemudian pada pernapasan perut, pada fase inspirasi atau pada saat kita menghirup nafas, menghirup udara, menghirup oksigen, diafragma itu akan apa? Berkontraksi. Naik ke naik ke atas karena diafragma itu berada di antara sekat rongga dada, bukan di paru-parunya ya. Diafragma itu berada di antara rongga dada pada sekatnya. Ya. Kalau pada saat kita menghembuskan CO2, diafragma itu akan bertransaksi, akan menurun. Oke, pembelajaran kali ini sudah cukup. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru apa enggak? Seru. Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Minggu depan mau pembelajaran seperti ini lagi atau dengan model pembelajaran yang lain? Yang lain. Aja biar bervariasi ya. Oke, untuk minggu depan itu adalah materinya gangguan pada sistem pernafasan. Jangan lupa dibaca dulu bukunya ya, agar bisa mengetahui materinya apa saja yang akan kita bahas untuk minggu depan ya. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.